Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Pairan dari kelas G Akuntansi. Di video ini saya akan membahas sedikit tentang HAM. HAM, hak asasi manusia, adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sementara itu, setiap warga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, atau lainnya. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak kita tidak dapat memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah pembenturan hak atau kepentingan dalam hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapatkan jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila yang dimaksud bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak. Hak asasi manusia merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang telah dilindungi oleh negara. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang dimana di mata hukum tidak membeda-bedakan warga negara yang satu dengan yang lainnya untuk menciptakan keadilan dan rasa aman pada seluruh warga negara. Ketentuan perundang-undangan dalam hukum publik sering disorot rawan melanggar hak asasi manusia, sehingga dalam hal ini penerapannya harus hati-hati karena hukum publik yang dimaksud adalah hukum pidana. Contoh yang saya ambil tentang HAM, yang terkait tentang HAM, yaitu keadilan hanya milik dia yang menguasa. Hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harusnya bisa diterima atau dinikmati. Hal itu berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Sementara itu, kewajiban adalah hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Umumnya, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita. Di Indonesia, hak-hak kita sebagai rakyatnya telah terangkum dalam setiap sila Pancasila.
hak asasi manusia diseimbangi dengan kewajiban asasi. Kewajiban asasi itu adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, maka hak asasi pun tidak bisa didapatkan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu bahwa kita mempunyai hak warga negara yang menurut dan terangkum dalam konstitusi. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk kemerdekaan dan keamanan fisik. Yang ketiga, hak untuk menghargai kepribadiannya. Yang keempat, hak untuk mendapatkan yang sama dalam hukum. Yang kelima, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara. Yang keenam, hak untuk mendapatkan kewarganegaraan atau kebangsaan. Yang ketujuh, hak memiliki benda dengan cara yang sah. Yang kedelapan, hak untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan. Yang kesembilan, hak untuk memilih dan memeluk agama. Yang kesepuluh, hak untuk mengadakan rapat. Yang ke-11, hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Yang ke-12, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ke-13, hak untuk bebas mengeluarkan pendapat. Yang ke-14, hak untuk berdagang. Yang ke-15, hak untuk turun serta dalam gerakan kolaborasi masyarakatnya masing-masing. Yang ke-16, hak untuk menikmati kesenian. Dan yang terakhir yaitu yang ke-17 adalah hak untuk turut serta memajukan keilmuan. Selain mendapatkan hak, kita sebagai warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban warga negara Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, menaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, menghormati HAM, hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga, tunduk pada undang-undang. Semua hak dan kewajiban di atas telah diatur serta dilindungi oleh undang-undang dan badan tersebut sesuai pada pasal 27 ayat 1, yaitu segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, dalam pasal ini adalah bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa melihat genre atau kedudukan, semua itu sama. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dan penuh dengan keadilan. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dan adil dalam praktik kehidupan, akan terjadi sesuatu permasalahan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Pada zaman sekarang telah banyak sekali penindasan hak asasi manusia, khususnya pada para rakyat ekonomi ke bawah.
Pada dasarnya, hak itu milik seluruh warga Indonesia tanpa memandang sesuatu ataupun, namun nyatanya hak asasi itu bisa didapatkan secara adil hanya oleh para warga yang memiliki kekuasaan. Contoh kecilnya itu seperti bebasnya berpendapat, namun nyatanya kita sebagai rakyat Indonesia pun tidak bisa dibatasi. Maksudnya itu contohnya yaitu bebasnya berpendapat, namun nyatanya kita sebagai rakyat Indonesia pun masih dibatasi dalam menyuarakan isi hati kita. Akan tetapi saat pemilu suara, kita dituntut harus dikeluarkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa hak kita hanya bisa kita peroleh sesuai dengan tuntutan penguasa. Contoh lainnya itu adalah hak kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun semua itu juga hanya berlaku pada para yang memiliki kekuasaan. Contohnya dalam perekrutan PNS atau aparat negara atau yang lainnya. Yang dilihat bukanlah kemampuan, namun melainkan siapa yang mempunyai orang yang sudah berkuasa di dalamnya. Memang terdapat banyak sekali rangkaian tes yang diselenggarakan, namun usaha bagi yang hanya mengandalkan kemampuan tanpa ada dana, maka semuanya bohong. Selain itu dibuktikan bahwa keadilan dan hak hanya dimiliki penguasa. Ada pada kasus seorang Asyani yang mencuri 38 papan kayu jati di lahan perhutanan di Desa Jati Banten, Situbondo. Nenek Asyanti itu seorang tukang pijit yang memiliki 4 orang anak. Beliau yang sudah tua rentang saja tega dilaporkan ke majelis hukum dan diberikan sanksi 5 tahun penjara. Jika dirupiahkan, nilai jual 38 papan kayu jati tidaklah sebanding jika dibandingkan dengan jumlah uang rakyat yang telah dikorupsi oleh para pemerintah untuk kekayaan dan kepuasan diri. Hukum bagi para koruptor pun tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat. Belum lagi fasilitas penjara layaknya hotel bintang 5 yang mereka dapatkan. Apa itu hukuman? Apa cuma pindah tempat tidur saja? Selain itu, banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak diusut tuntas karena yang mengalami hanyalah orang kalangan bawah. Dapat dilihat bukan bahwa di sini keadilan akan diberikannya hak hanya kepada siapa yang berkuasa. Kepada siapa yang berkuasa memiliki pengaruh. Itulah mengapa hukum Indonesia diberikan julukan tumpul di atas, tajam di bawah, yang artinya hukum di kalangan orang yang berkuasa tidaklah menekan, sedangkan untuk kalangan bawah hukum sangatlah ditetapkan. Memang sungguh tidak adil, bukan? Menurut hukum, hak asasi manusia mendapatkan perlakuan yang sama dalam tiap hukum yang berlaku adalah hukum untuk
tiap rakyat Indonesia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang. Jika kewajiban belum terlaksanakan, maka yang terjadi hak tidak dapat diberikan. Namun keduanya juga harus diimbangi lagi dengan ketegakan sebuah keadilan yang kokoh. Bila keadilan tidak ada, maka hak adalah omong kosong. Maka hak yang seharusnya milik seluruh orang hanya untuk menjadi hak bagi orang yang berkuasa saja. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.